Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena ini masa, kalau di Megamendung ini lagi dingin-dinginnya nih, dalam 1 tahun ini paling dingin ini bulan-bulan ini gitu. Ya, saya sih menduga karena kalau di Jawa, di Pulau Jawa, di Semarang dan sekitarnya itu ada istilah musim bediding. Bediding itu kayak menggigil gitu. Jadi itu adanya di bulan-bulan ini gitu. Dulu dugaannya adalah karena di sebelah selatan Indonesia itu kan musim dingin ya. Sekarang ini ya, bener nggak sih? Australia gitu musim dingin ya. Jadi kita kena juga imbasnya. Jadi dan biasanya di masa-masa seperti ini penyakit itu ada aja. Oleh karena itu jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, pagi hari ini saya akan melanjutkan topik Owada, yaitu parami. Pagi hari ini saya akan menyampaikan parami yang keberapa ini? Keenam ya, keenam, yaitu kanti parami. Ini adalah parami yang harusnya kita terus berjuang untuk menyempurnakan, tentu yang lain juga ya, tetapi kalau Anda senantiasa ingat bahwa di dalam kehidupan ini kita harus mengembangkan dan menyempurnakan menyempurnakan kesabaran, ya, maka Anda akan banyak mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan ini, ya, karena biasanya di dalam kehidupan sehari-hari Anda itu kan banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang Anda inginkan kan, ya. Anda banyak berkecimpung di dunia luar sana, banyak berinteraksi dengan manusia-manusia, dengan teman-teman Anda, kolega Anda yang dokter, mungkin dengan pasien-pasien Anda, yang bisnismen dengan klien-klien Anda, ya. Yang selalu harus Anda pahami bahwa semua orang di dunia ini mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai pilihannya masing-masing, mempunyai kecenderungannya masing-masing, sehingga seringkali pilihan mereka, kecenderungan mereka itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, sehingga dalam keadaan yang seperti itu kadang kita jadi kehilangan kesabaran. Kalau Anda kehilangan kesabaran, lalu cetasika apa yang muncul? Kalau yang sudah belajar Abhidhamma, dosa cetasika, kemarahan, kebencian, ketidaksabaran, ya, rasa tidak suka, domanasa wedana muncul. Itu semua adalah efek dari dosa cetasika, ya. Nah, oleh karena itu saya sering merenung, ya, bahkan kepada keluarga terdekat saya, ya, om saya, tante saya, orang tua saya selalu menyampaikan, sering kali menyampaikan kepada mereka, saya merasa sangat beruntung, bersyukur bisa bertemu dengan ajaran ini. Kenapa? Karena ya, kalau tidak bertemu dengan ajaran ini akan sulit bagi saya untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena pada dasarnya saya ini sudah bukan termasuk orang yang mudah untuk diajak percaya begitu aja gitu. Jadi untung ketemu ajaran ini, dan Anda juga harus beruntung, bersyukur
Kenapa? Karena dengan ajaran ini Anda mendapatkan guidance yang konsisten. Ajaran Buddha ini ajaran yang bersih, tanpa noda, tanpa cacat, ya. Kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun, ya Anda diajarkan untuk selalu mengusir kilesa-kilesa dengan alasan apapun. Ya, tidak ada satu alasan pun yang mengizinkan kita untuk memunculkan kilesa dengan alasan apapun. Bahkan dengan kalau agama Anda dihina, dirusak dan lain sebagainya juga tidak diizinkan oleh Buddha untuk sebenarnya kemudian membalas dengan kilesa-kilesa kita. Nah, itulah mengapa kadang kalau Anda amati juga di media sosial itu ya, kadang saya itu ada sengaja juga posting-posting itu. Jadi ada juga satu komentar, misalkan kalau membahas tentang neraka kemarin, tuh ada tuh yang komentar, ya kamu aja deh yang masuk neraka gitu. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, saya kemudian appreciate ajaran Buddha. Kenapa? Karena ajaran Buddha tidak mengajarkan kita untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu, kan? Ya nggak sih? Ya. Nah, jadi Anda juga harus menerapkan semua ajaran Buddha itu di dalam keseharian Anda, ucapan-ucapan Anda, perbuatan-perbuatan Anda, dan tentu juga pikiran-pikiran Anda, ya. Terhadap orang lain kita selalu mengharapkan kebaikan yang terjadi. Jangan terus mengharapkan orang lain masuk neraka dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah mengapa kesabaran topik kita pada pagi hari ini menjadi sangat penting untuk Anda pahami dan juga Anda praktekkan, ya. Kenapa? Karena kesabaran yang kita praktekkan ini akan menyempurnakan usaha kita, wirya kita. Jadi wirya parami itu akan disempurnakan oleh kanti parami. Minggu lalu mungkin saya sudah menyampaikan bahwa kalau usaha Anda itu kuat, ya, Anda merasa bahwa Anda sedang berusaha dengan gigih, mungkin dalam hal meditasi saja katakanlah, ya. Tetapi karena satu dan lain hal Anda kehilangan ketidaksabaran, akhirnya Anda putus di tengah jalan, ya. Tidak melanjutkan latihan meditasi Anda. Atau dalam contoh yang lain, ketika Anda sedang berjuang, berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain, ya, tetapi seperti yang saya tadi katakan, orang lain belum tentu itu membalas kebaikan kita, melakukan sesuatu yang cocok dengan suasana hati kita, lalu kita kehilangan kesabaran dan akhirnya kita bisa saja berhenti untuk tidak lagi membantu orang lain, ya. Atau juga mungkin ketika Anda mempraktekkan sila-sila Anda, ya, karena mungkin kilesa sempat muncul mengharapkan dengan mempraktekkan sila kehidupan saya akan bahagia selama-lamanya, dan pada hari itu Anda tidak bahagia, bisa jadi Anda kemudian memutuskan praktek sila Anda. Kayaknya sila ini nggak ada manfaatnya ini, gitu. Ya, kayaknya meditasi juga nggak ada manfaatnya, berdana juga nggak ada manfaatnya, semua latihan-latihan Buddhis nggak ada manfaatnya, hanya gara-gara Anda kehilangan kesabaran, ya. Anda ingat nggak cerita bodhisatwa kita yang mengarungi samudra untuk mencapai pantai ketika perahunya itu pecah itu? Bayangkan kalau beliau tidak sabar, beliau tidak akan melakukan hal itu loh, ya. Kesabaran adalah kualitas batin yang membuat semua usaha Anda untuk mengembangkan semua kualitas-kualitas baik yang diajarkan Buddha tidak putus di tengah jalan. Ya, jadi Anda butuh ini kualitas yang disebut kesabaran ini. Itulah mengapa kesabaran kita haruslah tanpa batas, ya. Saya pernah bikin quote, ya, kalau kesabaran itu ada batasnya berarti ya dia nggak sabar. Sesimpel itu kan. Kesabaran harusnya ya tanpa batas. Kalau di teks itu disampaikan begini, kesabaran haruslah kesabaran itu seperti samudra dalam hal kedalamannya yang tidak terukur, gitu. Jadi kesabaran kita juga harusnya tidak terukur.
Tidak mudah untuk mempraktekkan kesabaran karena tidak hanya orang-orang itu berperilaku tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang benda-benda mati juga bisa membuat kita kehilangan kesabaran, kan? Ya enggak sih? Kalau Anda sedang memperbaiki dulu waktu masih SMA itu, ketika saya masih hobi-hobinya naik sepeda motor roda 2 itu, saya suka bongkar-bongkar sepeda motor gitu. Bongkar-bongkar aja gitu, bongkar-bongkar. Tapi selalu saja, setiap kali saya membongkar sepeda motor, begitu saya memasang, mengembalikannya, bagian per bagiannya, itu saya selalu untung. Untung baut 1, untung baut 2. Paham nggak? Yang laki-laki mungkin paham ya. Kok kenapa nggak bisa bautnya pas gitu? Saya salah yang di mananya, yang kurang dan lain sebagainya gitu. Kadang kalau nggak hati-hati juga bisa kehilangan kesabaran ya. Karena kan harus dibongkar lagi, dipikir ulang lagi begitu. Nah, jadi lihatlah, benda-benda mati juga bisa menguji kesabaran Anda loh. Ya, misalkan ini Anda lagi jalan di depan, kaki Anda terantuk batu, kemudian jari-jari Anda berdarah, Anda bisa kehilangan kesabaran. Atau Anda turun tangga, kemudian karena kurang waspada Anda jatuh, Anda bisa kehilangan kesabaran. Ya, nah oleh karena itu, ya, kesabaran kita haruslah seperti samudra tanpa batas, ya. Terhadap apapun itu kita harus melatihnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena dengan kesabaran yang kita praktekkan itu kita akan bisa menghalau kemarahan, menghalau kebencian, menghalau rasa tidak suka, ya, menghalau juga kualitas-kualitas batin yang tidak baik. Itulah mengapa di dalam kitab kita kesabaran itu didefinisikan seperti ini. Jadi bagusnya kitab suci kita itu adalah setiap kali, ini ciri abhidhamma sih sebenarnya. Setiap kali mengajarkan sesuatu selalu didefinisikan dengan sangat detail, ya. Ciri abhidhamma adanya di abhidhamma. Jadi kesabaran itu kamana lakana. Kamana lakana itu memiliki karakteristik toleran. Ya, kamana itu acceptance juga bisa, ya, toleran juga bisa, ya. Nah, jadi karakteristik dari kesabaran kita itu adalah toleran. Lihatlah, kita toleran dengan orang lain. Toleran itu tahu ya, bisa menerima perbedaan, menghargai perbedaan, ya. Kalau Anda sabar, bayangkan pasti banyak kan di momen-momen kehidupan Anda, di hari-hari di dalam kehidupan Anda ketika Anda bisa sabar terhadap sesuatu, ya, meskipun sebenarnya hal yang sedang Anda hadapi tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Bukankah pada saat itu Anda mempunyai sifat toleran terhadap kejadian tersebut, terhadap orang tersebut, terhadap benda mati tersebut? Toh, ya kan? Acceptance itu kayak penerimaan. Kita menerima apapun dari orang lain dengan tanpa perlawanan, tanpa permusuhan, kita menerimanya, lapang dada, ya. Nah, itu adalah karakteristiknya. Kalau fungsi dari kesabaran adalah ida anita rasa. Fungsinya adalah untuk bisa menerima sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ita itu sesuatu yang menyenangkan, objek yang menyenangkan, ya, kita tetap harus bersabar. Jadi lihat, dari definisi ini kita diberi petunjuk bahwa kesabaran itu tidak melulu berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Terhadap sesuatu yang kita inginkan, yang menyenangkan pun, itu juga kita harus bersabar, ya. Seringkali di dalam kehidupan Anda mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan, tapi Anda bisa kehilangan kesabaran pada waktu itu, ketika sesuatu yang menyenangkan itu sedang muncul. Kenapa? Karena, ya, sesuatu yang menyenangkan itu cepat atau lambat juga akan membuat suasana hati Anda berubah. Dan ketika suasana hati Anda berubah terhadap hal tersebut, juga kesabaran bisa saja hilang, ya. Contohnya apa? Anda bisa ambil contoh apa saja, ya, ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, ya,
kemudian karena satu dan lain hal, sesuatu yang menyenangkan itu yang secara umum harusnya adalah sesuatu yang menyenangkan, melakukan hal yang tidak sesuai dengan ini harapan Anda bisa saja kehilangan kesabaran. Contoh konkretnya begini, melihat seorang biku itu adalah melihat sesuatu yang menyenangkan menurut ajaran Buddha kan. Saya ini kan objek yang menyenangkan bagi Anda kalau menurut Abhidhamma. Tapi bisa saja satu hari nanti saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Ya, jadi Anda akan bisa kehilangan juga respectnya kepada saya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu fungsinya. Kita harus tetap bersabar terhadap apapun, baik itu sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, kalau manifestasinya itu adiwasana, adiwasana itu endurance, ketahanan di dalam hati Anda, ya, untuk menerima sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya, supaya suasana hati Anda tetap stabil, ya, tidak memunculkan kilesa. Itulah mengapa seringkali orang keliru menganggap bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang tegas, marah dan lain sebagainya, ya. Tapi sesungguhnya menurut ajaran Buddha, orang yang pemarah itu adalah orang yang lemah, bukan orang yang kuat, karena dia nggak punya daya tahan untuk menerima perbedaan. Dia tidak mempunyai kesabaran untuk menerima kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, senantiasa kembangkanlah kesabaran ini, ya. Kita hidup di alam manusia ini, ya, penuh dengan kesulitan, ya, banyak hal berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Kalau kita mempunyai panduan yang benar seperti yang diajarkan oleh Buddha, ya, maka kita akan lebih bisa menjalani kehidupan sebagai manusia ini dengan penuh kedamaian, ya. Seseorang yang nggak damai itu karena dia nggak sabar saja. Dia tidak bisa melihat sisi positif dari segala sesuatunya. Dia kurang acceptance-nya, penerimaannya. Dia kurang toleran terhadap kejadian di dalam kehidupannya, terhadap orang lain atau terhadap apapun itu, gitu. Nah, manifestasi yang lain adalah akwiroda. Akwiroda itu non-oposisi, non-opposition, gitu. Non-opposition, ya, tiada perlawanan, tiada pertentangan, ya. Makanya di teks juga disebutkan bahwa kanti, kesabaran, itu seperti aliran air yang memadamkan api kebencian. Kesabaran itu seperti aliran air yang sejuk yang memadamkan api dosa, kemarahan, kebencian, ya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kitab suci kita, ya, seperti yang baru saja saya sampaikan itu benar-benar memberikan pemahaman yang lengkap, ya, pada kita semua, ya, sehingga kita bisa kemudian memahami apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, sebab terdekatnya adalah melihat sesuatu sesuai dengan realitanya, ya. Sebenarnya ini lebih kepada dalam bermeditasi vipassana, Anda melihat sesuatu sesuai dengan realitanya, begitu, apa adanya, begitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda harus tanamkan di dalam persepsi Anda bahwa segala sesuatu yang sesuai realita itu adalah tidak ada sesuatu di dunia ini yang baik 100%. Ada nggak sih di dunia ini yang baik 100%? Nggak ada kan, pasti ada cacatnya kan. Demikian pula tidak ada satu hal pun di dunia ini yang jelek 100% juga. Benar ya? Karena tidak ada hal apapun di muka bumi ini yang baik 100% dan juga tidak ada yang buruk 100%, maka
akan lebih mudah kalau persepsi tersebut kuat tertanam di dalam batin Anda, akan lebih mudah bagi Anda untuk toleran terhadap perbedaan, menerima perbedaan, lapang dada terhadap kejadian-kejadian apapun. Ya, ya, saya pernah bikin statement kan, ya, dulu karena ada yang tanya di kelas PS ya, saya agak lupa ceritanya, tapi mungkin kira-kira kalau teman Anda tiba-tiba selama 1 hari ini berbuat jahat, ya Anda harus bersabar. Tidak perlu kemudian Anda musuhi dan Anda vonis, Anda cap sebagai orang yang jahat seluruhnya. Karena dia mungkin jahat hari ini saja, kemarin-kemarin dia nggak jahat, ya. Dan besok bisa jadi dia tidak jahat lagi, kan? Ya. Kalau istri Anda melakukan hal yang tidak membuat Anda bahagia, bersabarlah. Mungkin hari ini dia sedang tidak baik, tapi kemarin-kemarin dia baik, ya. Kan ada itu orang memutuskan untuk bercerai hanya gara-gara tidak tahan dengan sikap istri atau suaminya, ya. Sehingga waktu itu saya ajak hitung-hitungan. Katakanlah kamu menikah udah berapa tahun? 20 tahun. Selama 20 tahun suami atau istrimu berbuat tidak baik seperti ini berapa lama gitu. Terus yang berbuat baiknya berapa lama? Lebih banyak mana berbuat baik dan berbuat tidak baiknya? Pasti lebih banyak berbuat baiknya, ya. Jadi sudah cukup untuk membuat kita akhirnya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu adalah sebab terdekatnya, melihat segala sesuatu itu secara objektif, ya. Nah, dari uraian yang sudah saya sampaikan ini akhirnya kita paham bahwa kalau kita sabar, maka kita bisa menekan penderitaan itu, kan? Kita bisa meminimalkan penderitaan itu, kan, ya. Kalau kita tidak sabar, maka penderitaan ada di mana-mana, ya. Nah, sering juga saya sampaikan kepada umat-umat yang menemui saya kemudian berdiskusi tentang kehidupan begitu. Saya selalu sering menyampaikan begini, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita itu sesungguhnya adalah guru-guru kita, ya. Mereka sedang mengajarkan kepada kita tentang satu, kesabaran. 2, tentang sifat yang kita tidak boleh menirunya, ya, dan lain sebagainya. Nah, khususnya tentang kesabaran. Coba Anda renungkan sebentar. Kalau tidak ada orang-orang yang melakukan kesalahan pada Anda, bagaimana Anda bisa meningkatkan kesabaran Anda? Bagaimana Anda bisa mempraktekkan kesabaran Anda kalau semua orang di dunia ini sesuai dengan yang Anda inginkan, mengikuti apa yang Anda perintahkan, ya. Kita nggak bisa, ya. Oleh karena itu saya selalu menganggap bahwa orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik terhadap saya, terhadap Anda, terhadap kita, anggaplah mereka itu guru-guru Anda yang sedang melatih kekuatan kesabaran Anda. Sejauh mana Anda bisa bersabar untuk tetap memaafkan dia, menerima dia, dan toleran terhadap dia. Ya, nah jadi jadikanlah hal-hal seperti ini sebagai bahan perenungan. Satu hari nanti pasti ada saja orang-orang yang akan berbuat sesuatu yang tidak baik pada Anda, karena namanya samsara. Ya, kan Buddha mengatakan di kitab suci, kan, ya, bahwa kalau ada apa-apa ini semua kesalahannya samsara, siklus kelahiran dan kematian. Selama kita masih berada di dalam siklus kelahiran dan kematian, akan selalu ada tuh orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, jadi renungkan, oh ini dia guru saya, ya, guru saya. Jadi kalau ada orang seperti itu, Anda, oh thank you Suhu, Suhu Lai, ya. Dia sedang melatih kesabaran Anda. Dia orang baik sebenarnya, ya. Kalau Anda tidak lulus, dia akan terus datang. Paham maksud saya? Kalau Anda tes kesabarannya nggak lulus, orang-orang seperti itu akan datang untuk memberi pelajaran terus pada Anda. Tapi begitu Anda itu lulus dengan tes kesabaran itu, maka orang itu tidak akan datang lagi. Di mata Anda orang itu tiba-tiba jadi orang baik semuanya. Setuju nggak? Ya, Anda akan bisa melihat orang tersebut dari sisi yang
positif. Nah, jadi segeralah lulus dengan tes kesabaran tersebut. Ya, kayak tadi saya katakan, dia mungkin jahat kan ya hanya hari ini, yang lalu-lalu kan dia baik. Terus pakailah hal-hal seperti ini sebagai bahan perenungan sehingga sehingga Anda bisa meningkatkan kesabaran, ya. Jadi orang-orang seperti itu, ya, itu sesungguhnya juga bisa menjadi basis, landasan, dasar bagi kita untuk menyempurnakan kesabaran-kesabaran tersebut, ya. Nah, apalagi kalau kita merenung seperti ini, ya, tadi dikatakan bahwa ketidaksabaran itu adalah cetasika dosa, kebencian, kemarahan, itu ketidaksabaran, ya. Buddha mengajarkan semuanya anatta, ya, semuanya hanya anatta. Ini anatta, 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 gitu. Kalau ada orang yang sedang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, sesungguhnya siapa yang sedang melakukan sesuatu yang tidak baik? Kan tidak ada dia, tidak ada saya, tidak ada Anda. Ya, ini dari kitab kita itu begitu. Renungkanlah terus anatta, gitu ya. Sesungguhnya tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada Anda, tidak ada si A, si B, si C. Kalau Anda menganggap si A, si B, si C itu sedang melakukan hal yang buruk, Anda nggak paham anatta. Ya, jadi siapa yang marah pada kita? Siapa yang menjengkelkan kita, lebih tepatnya? Nggak ada, anatta semuanya. Dan siapa yang dibuat jengkel sama dia? Saya, nggak ada. Saya juga anatta, kan? Ya, dulu di masa-masa awal mengenal ajaran Buddha itu, ketika belum dituntun untuk bermeditasi vipassana yang proper begitu, saya juga sering itu memakai itu sebagai senjata saya yang cukup juga bermanfaat dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menjaga hati ini supaya lebih bisa sabar menghadapi apapun, gitu. Ketidaksabaran kadang juga bisa muncul dari pengalaman masa lalu loh, ya toh? Anda mengingat kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di masa lalu jengkel lagi, bisa nggak sih? Anda bisa jengkel terhadap masa lalu nggak sih? Bisa marah terhadap masa lalu nggak sih? Bisa nggak? Bisa loh. Padahal masa lalu udah nggak ada loh. Kok bisa ya? Kok bisa marah? Ya karena ya itu tadi ya Anda tidak mengembangkan kesabaran, gitu ya. Nah, kalau di teks juga dikatakan begini, kalau yang bikin kesalahan itu adalah orang yang mulia, ya, yang mulia, apalagi mulia itu tidak hanya Arya tetapi yang terhormat, begitu ya, maka teks kita juga mengajarkan ya jangan marah terhadap individu yang mulia seperti itu, gitu. Kalau bukan, ya maka tetap saja. Kalau yang membuat kesalahan pada Anda itu adalah bukan orang yang mulia, orang yang biasa-biasa saja, Anda juga harus tetap memaafkan dia, ya, dengan penuh kesabaran dan juga penuh belas kasih, kata kitab suci kita kembangkan. Oh, dia mendapatkan kualitas yang seperti itu karena sedang memetik buah karma buruk yang dilakukan di masa lalu, yang sekarang berbuah sebagai karma yang opresif itu kayak menekan, sehingga dia tertekan di dalam kehidupannya ini, ya, dalam segala halnya kualitasnya tidak sebagus dari yang lain, ya, kecerdasannya mungkin juga tidak sebagus dengan yang lain, pemahamannya tentang ajaran Buddha juga tidak sebagus dengan yang lain. Orang yang seperti ini tidak untuk dihakimi sebenarnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang patut kita kasihani, patut kita tolong. Ya, jadi dengan praktek-praktek petunjuk-petunjuk yang seperti ini, Anda berada dalam track yang benar. Satu, Anda harus mempraktekkan kesabaran. Kedua, Anda juga harus mengembangkan belas kasih, karena toh praktek kesabaran yang kita lakukan dalam konteks parami itu pada hakikatnya adalah untuk menolong orang lain. Ya, bukan untuk menghakimi orang lain.
Ya, kita sabar pada orang lain untuk menolong orang tersebut. Kalau ada orang marah-marah pada kita, kita harus bersabar untuk tidak membalas kemarahan yang bersangkutan, dan out of our compassion, kita juga harus berjuang untuk memadamkan api kemarahan dia. Makanya kadang di dalam kehidupan saya ini, saya sering kali gitu itu yang kemudian dibikin quote itu sama seseorang itu, bahwa menjaga keharmonisan itu lebih penting daripada mempertahankan pendapat kita. Dan itu harus kita praktekkan, nggak apa-apa ya. Pendapat kita sebenarnya yang benar tapi dianggap salah, nggak apa-apa. Karena kalau kita tahu bahwa kalau kita ini sampaikan bahwa kamu salah, saya benar, ketidakharmonisan terjadi, ya nggak usah disampaikan dulu gitu. Yang penting keharmonisannya dijaga. Itu baik buat kita. Kita juga melebur ego kita mempraktekkan kesabaran kita juga mendapatkan kebajikan karena menjaga keharmonisan. Tetapi tentu saja ya ada batasan-batasannya ya. Kalau itu masalah yang prinsip, misalkan karma buruk misalkan, ya kita tetap aja harus ajarkan kepada dia ya, enggak, itu karma buruk loh ya, karena kalau kita izinkan dia akan terus melakukan karma buruk kan. Tapi kalau hal-hal yang nggak prinsip, oke lah gitu. Ibaratnya kalau 1 tambah 1 dia mendebat kita, enggak Bante, 1 tambah 1 bukan 2, 5 Bante. Oh iya deh, nggak apa-apa nggak apa-apa, kan nggak bikin masuk neraka ya nggak sih? Orang yang percaya 1 tambah 1 sama dengan 5 masuk neraka enggak ya. Nah jadi saya sering merenung ya, sebenarnya kalau kita punya kesabaran, kita ini kayak nggak punya musuh loh dimanapun kita berada loh ya, karena hati kita selalu positif ya. Permusuhan hanya terjadi ketika kedua belah pihak kehilangan kesabaran, bukan satu pihak, dua belah pihak sama-sama kehilangan kesabarannya kan. Yang satu marah-marah, yang satunya membalas, atau nggak membalas tapi benci, jengkel, ya udah nggak mau ngomong, sama-sama ya. Tapi ketika kita sabar, maka tidak ada musuh dimanapun bagi kita. Itu kata kitab suci ya. Nah, oleh karena itu para upasaka dan upasika senantiasa kembangkanlah kesabaran ini ya, karena kesabaran ini adalah senjata yang paling ampuh untuk mengembangkan kualitas-kualitas baik di dalam hati kita ya. Kesabaran juga menjaga suasana hati kita untuk tetap damai dan bahagia ya. Sebaliknya, ketidaksabaran akan membuat kita kehilangan kedamaian dan kebahagiaan kita. Jadi kembangkanlah kesabaran baik terhadap makhluk, manusia, binatang, dan lain sebagainya. Tetapi juga kembangkanlah kesabaran terhadap benda-benda mati, terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu Anda, terhadap pengalaman-pengalaman masa sekarang yang sedang terjadi pada Anda di setiap momennya ya. Senantiasa jadikanlah pegangan ya mantra sakti, yaitu kesabaran, atau bahasa palinya kanti. Bahkan kan di Owadak Patimuka itu Buddha mengatakan begini, satu kalimat, kanti paramang tapo titika gitu. Kesabaran dan titika. Titika itu pengampunan, pemaafan ya. Kesabaran dan pemaafan, tapo itu pertapaan, paramang itu tertinggi. Kesabaran dan pemaafan, pengampunan itu adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Jadi di dalam meditasi Anda juga Anda harus mempraktekkan kesabaran Anda ya. Apalagi kadang kalau Anda masih belum berhasil memunculkan konsentrasi yang benar, itu kan kilesa-kilesa masih bisa muncul di dalam meditasi. Kadang Anda bisa saja tidak sabar dengan meditasi Anda
ya, tidak sabar dengan teman-teman yang sama-sama berlatih meditasi dengan Anda, ya, tidak sabar dengan pikiran-pikiran Anda, tidak sabar dengan kenapa sampai hari ini belum mencapai ini, belum mencapai itu, gitu ya. Oleh karena itu, kanti paramang tapo titika, ikuti saya ya. Kanti paramang tapo titika. Satu-satu ya. Kanti paramang tapo titika. Kesabaran dan pemaafan adalah pertapaan yang tertinggi. Baik, demikian para upasaka dan upasika, semoga bermanfaat. Terima kasih.